Bantu support channel ini dengan cara klik subscribe 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Malam pun hampir tiba. Wow, Mbak, kamu cantik banget. Hanya dengan memoles sedikit make up di wajahmu, kata pihak make up yang mendandani Amara dengan takjub. Jangan memujiku seperti ini. Bisa-bisa aku besar kepala loh, ujar Amara yang melihat dirinya pada pantulan cermin yang memang nampak sangat berbeda. Beneran loh Mbak, emang gak kalah cantiknya dengan model-model, kata orang make up yang bernama Lena. Tok tok tok. Kelek. Mantu mama ternyata sangat cantik, kata Nyonya Marisa ketika pintu telah terbuka dan masuk ke dalam kamar. Yuk sayang, sebelum para tamu undangan datang, lanjut Marisa terus menatap kagum pada kecantikan menantunya. Mah, Amara gugup, ujar Amara tak percaya diri, berdampingan dengan Ares yang terkenal sebagai pembisnis handal. Ada mama, papa, dan suamimu, percaya deh sama kami, kata Marisa. Kemudian menggandeng Amara keluar kamar hotel dan menuju tempat berlangsungnya acara resepsi. Ares yang melihat kedua wanita yang sangat berarti dalam hidupnya tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya pada kecantikan Amara yang nampak berkali-kali lipat dari tadi siang. Marisa kemudian mengambil tangan Ares untuk menyatukan dengan tangan Amara dan menyuruh mereka untuk melangkah ke pelaminan. Ares dan Amara menampilkan senyum terbaik mereka yang nampak sangat serasi, cantik dan tampan. Pesta pernikahan Ares dan Amara tak kalah serunya dengan pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita. Awak media pun yang meliput acara resepsi pernikahan mereka saling berganti mengambil foto mereka. Aku rasanya ingin segera masuk ke kamar dan memakanmu sayang, bisik Ares meraba punggung Amara. Dan Asetnya terbangun menegang besar. Ares hentikan, jangan seperti ini. Acaranya baru saja dimulai, kata Amara dengan suara pelan yang hanya didengar oleh Ares. Hanya belayan saja sayang, lagian gak kelihatan juga, kan wajar kalau tanganku seperti ini. Coba deh lihat ke bawah, Asetku terbangun menegang. Tolong dong pegang, takut lepas, kata Ares sambil tersenyum pada tamu-tamu yang silih berganti memberikan ucapan selamat. Ares reksa Wijaya hentikan, tanganmu jangan kemana-mana, aku jadi kegelian, ujar Amara. Merasa tidak nyaman karena badan Ares semakin menempel padanya dan tangan Ares bahkan sudah mulai meraba sebelah gunung Amara. Sweet, jangan banyak goyang sayang, entar ketahuan sama mama dan tamu-tamu, kata Ares yang melihat mamanya sedang menatapnya tajam ke arahnya. Amara menegang, merasakan tangan Ares nempel pada gunungnya. Wajahnya memanas dan aliran darahnya seakan berhenti. Rasa panas dalam dirinya meningkat. Ares, aku mohon hentikan, kamu boleh melakukan apa saja setelah acara ini selesai, ujar Amara yang hampir terbawa suasana. Ares pun tersenyum puas mendengar ucapan istrinya dan segera menghentikan aksi nakal tangannya dengan Aset yang masih menegang kenceng. Mantan playboy itu tetap saja gak bisa ngilangin kebiasaannya, ucap Mama Ares. Sementara itu, 3 orang yang sangat Amara kenali ikut mengantri untuk memberikan ucapan selamat pada mereka. Ares, mereka rekan bisnismu juga? Tanya Amara melihat ke arah Aldo dan kedua orang tuanya. Ya, kita pemegang saham terbesar pada perusahaannya, jawab Ares tanpa ekspresi karena mengingat perlakuan mereka pada Amara waktu itu. Ketika tiba giliran mereka mengucapkan selamat, Amara berusaha nampak biasa-biasa saja meskipun dalam hatinya ada perasaan terluka. Sedangkan Aldo menatap Amara dengan tatapan terluka karena perasaannya pada Amara sangatlah dalam meskipun mereka menjalin hubungan yang sangat singkat. Jam terus berputar. Satu persatu tamu undangan sudah mulai membubarkan diri karena malam yang sudah semakin larut. Tuan Besar Esa Wijaya dan istrinya meninggalkan acara lebih dulu karena Repan yang sudah mengantuk. Dengan tak sabarnya, Ares menggandeng Amara untuk meninggalkan pelaminan untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Ares membuka bajunya, kemudian berbaring di tempat tidur, menunggu Amara dengan tidak sabar. Tak lupa sambil bersiul. Ares, mandi dulu, kata Amara setelah keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk di badannya seperti gunung yang diselimuti kabut putih.
Ya, karena hubungan mereka diawali perjodohan dan Amara masih banyak keraguan dengan Ares. Amara belum pernah memanggil Ares dengan sebutan seperti layaknya seorang suami. Amara hanya memanggil nama saja yang mungkin masih gengsi. Aku gak mau mandi berkali-kali. Sekarang aku hanya ingin dirimu sayang. Hujan Ares yang menatap Amara, kemudian menarik tangan Amara hingga terjatuh di atasnya. Ares tak dapat menahannya lagi. Asetnya berdiri menegak, matanya sudah berkabut gairah. Ares pun melakukan unboxing, menyapu kabut putih yang menempel di gunung itu dan melahapnya dari atas sampai bawah. Tak ada yang terlewat sampai menemukan rumput berlubang sempit yang paling berharga di area itu. Kemudian Ares pun menanam asetnya di rumput itu secara perlahan sampai berulang kali. Dan akhirnya sampai hujan itu pun turun mengguyur rumput itu, berharap semoga subur dan cepat berbuah. Amara sang punya rumput yang pasrah pun merasakan dan membalas apa yang Ares lakukan. Amara kelelahan akibat serangan Ares yang tak memberinya waktu untuk beristirahat sampai harus kegogolan. Ares tersenyum puas memeluk Amara. Sejak 4 tahun tak mencetak gol dan ternyata malam ini mampu memberikan kepuasan dengan skor 1-0. Ares pun tersenyum senang sambil memeluk Amara sampai tertidur mengarungi dunia mimpi, berharap aset yang mereka tanam akan segera tumbuh.